wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Fitri dari kelas 1A D3 Keperawatan. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang COVID-19, tanda dan gejala, cara penularan, pencegahan, yaitu manfaat dan cara penggunaan masker. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang COVID-19. Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran napas pada manusia, mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Apa sih COVID-19 tersebut? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak diketahui. Sebelumnya terjadi wabah di Wuhan, Tiongkok, Desember 2019. Ini saya akan menjelaskan gejala dan tanda COVID-19. Yang paling umum adalah demam, rasa lelah, batuk, kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan atau diare. Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tetap merasa sehat. Sebagian besar, sekitar 80% orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. Orang-orang lanjut usia atau lansia dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes punya kemungkinan lebih besar mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk, dan kesulitan bernapas sebaiknya mencari pertolongan. Perkenalkan, nama saya Yela Atika. Saya dari kelas 1A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang cara penularan COVID-19. Di mana cara penularan COVID-19 itu, yang pertama itu dengan cara kita berjabat tangan dengan orang jauh yang mungkin kita tidak tahu dia menderita COVID-19 apa tidak. Dengan cara kita bersalaman itu juga bisa memindahkan bakteri ke tubuh kita dengan cara memindahkan virus itu ke tubuh kita. Dan juga dengan cara misalnya ada orang jauh yang mungkin juga terkena COVID-19, tiba-tiba dia batuk di depan kita dan kita tidak menggunakan masker, dan itu bisa jadi membuat kita tertular akan penyakit COVID-19 ini. Dan itu bisa juga dengan cara kita bersentuhan, dengan cara kita berjabat tangan, dengan cara kita misalnya, dan juga bisa terjadi misalnya ada penderita COVID-19 tiba-tiba dia memegang suatu benda yang kita tidak ketahui dan kita tidak menggunakan sarung tangan untuk memegang benda tersebut karena kita juga tidak terbentuk dalam kesterilan, dan itu bisa menularkan virus tersebut ke tubuh kita karena itu bekas tangannya yang telah memegang suatu benda dan bisa membuat kita tertular juga dan bisa membuat ke tubuh kita juga tersalur atas virus tersebut. Dan virus COVID-19 ini benar-benar berbahaya. Dengan berjabat tangan pun itu bisa membuat kita terkena penyakit tersebut. Dengan cara dia batuk saja, misal terkena ke kita suatu mungkin kalau misalnya kita batuk nih, nah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul dan akan mengenai tubuh kita, dan kita tidak dalam bentuk steril dan kita tidak menggunakan masker ataupun kita tidak menggunakan hand sterilizer, dan itu juga akan membuat tubuh kita tidak terlindungi dari COVID-19. Dan kita sebagai masyarakat harus menggunakan masker jika berkomunikasi dengan orang luar. Misalnya dari orang Jakarta nih balik kampung, tiba-tiba kita berkomunikasi,
sebaiknya kita tidak boleh berkomunikasi dulu. Seharusnya dia juga menjalani proses penyembuhan, mungkin ya, diam di dalam rumah selama 2 minggu dan tidak berkomunikasi dengan masyarakat lainnya. Dan itu bisa membuat gejala itu menyebar apabila dia baru sampai dari suatu kota, misalnya langsung sampai dari suatu kota, dan tiba-tiba dia ke rumah kita dan mengobrol. Kita tidak tahu penyakit itu bisa saja timbul di dirinya. Baiklah, itulah penyampaian dari saya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Agil Fando, jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenes Bengkulu. Di sini saya akan menjelaskan teknik, manfaat, dan cara menggunakan masker. Di sini saya menggunakan masker medis yang sudah terstandar. Nah, sebelum menggunakan masker, sebaiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Sudah mencuci tangan, di sini sebelumnya saya akan menjelaskan bagian-bagian masker. Di sini ada bagian yang berwarna hijau di sini. Setelah itu ada bagian yang berwarna putih. Nah, bagian yang berwarna putih ini digunakan di dalam, dan bagian yang berwarna hijau ini digunakan di luar. Serta di sini ada juga kawat yang berwarna putih. Di sini digunakan di bagian hidung, dan yang tidak ada kawat warna putih ini digunakan di bawah dagu. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan cara menggunakan masker. Yang pertama seperti ini. Nah, setelah masker di muka, kita tarik bagian bawah sampai ke dagu. Setelah itu, sesuaikan bentuk hidungannya di masker kawat ini. Nah, usahakan bagiannya menutupi bagian hidung, dan ini menutupi sampai bagian dagu. Nah, setelah masker digunakan, sebaiknya Anda tidak menyentuh bagian masker bagian depan ataupun wajah. Setelah masker digunakan, sebaiknya cara melepasnya jangan sekali menyentuh bagian ini, bagian depan. Sebaiknya Anda ambil bagian tali masker, lepas. Setelah itu kita ambil, kita lipat. Setelah itu kita buang di tempat sampah. Sudah dibuang tempat sampah, sebaiknya kita sudah melepas masker, kita cuci tangan kembali. Itulah video saya tentang cara menggunakan masker yang benar. Terima kasih setelah menonton video saya.